Halo, salam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube ini. Dan saat ini aku ucapkan syukur pada Tuhan karena sudah 100 subscriber. Doa saya nanti mencapai 200 subscriber ya, dan seterusnya. Jadi terima kasih. Dan beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kalau baca Alkitab dari handphone dosa atau tidak. Baik, saya akan jelaskan ya. Kalau kita membaca Alkitab dari buku ya, ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa belajar membedakan mana perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama di buku Alkitab yang saya pegang ini, yang warnanya hitam ini perjanjian lama guys. Kalau yang merah itu perjanjian baru. Dan yang kedua, kita juga bagi yang masih belajar membuka kitab, kita bisa belajar dari buku melihat halamannya. Jadi ada isi kitab ya, di halaman ini ada halaman-halamannya ya. Contohnya Kejadian dari halaman 1, Keluaran dari halaman 54 yang seperti itu, dan seterusnya, maupun perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi sebenarnya untuk membaca kitab ini banyak sekali manfaatnya dari Alkitab secara langsung. Kita baca, kita buka gitu, dan tentunya kita akan terbiasa untuk membuka lembaran kitabnya. Jadi tidak merasa asing ketika kita mendengar khotbah atau renungan terus kita nyari-nyari gitu, ini di mana ya kitab Roma, di mana ya. Kita harus belajar bahwa melihat mana perjanjian lama dan perjanjian baru ya, seperti ini. Jadi tidak terlalu sulit bagi kita. Tapi kalau misalnya kita terbiasa juga menggunakan handphone, tidak akan jadi dosa, tidak akan jadi masalah. Yang penting kabel datanya mohon dimatikan, maupun terima SMS ataupun terima chat WA ataupun Facebook atau apapun juga mohon dimatikan pada waktu sedang ibadah dari awal sampai akhir, sehingga tidak mengganggu waktu kita ibadah, seperti itu ya. Tetapi lebih bagusnya kita bisa baca Alkitab karena lebih banyak manfaatnya kalau dari buku secara langsung seperti ini ya gitu. Jadi kalau ditanya dosa atau tidak, jawabannya kalau kita benar menggunakannya tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita masih main-main ya, kita bisa berdosa seperti itu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada. Dan baik, ada pertanyaan lagi, Kak, kalau aku nih seorang Kristen Protestan punya pacar orang Katolik, kalau mau menikah bisa atau tidak? Bisa, saya katakan. Yang penting buatlah surat pernyataan pindah agama salah satunya, supaya bisa menjadi satu agama dan bisa dilayani di gereja setempat. Seumpamanya kalau ke Protestan berarti pindah agama Katolik ke Protestan atau sebaliknya. Jadi itu kalau kami biasa mengurusnya seperti itu bisa. Ya, jadi yang penting pada waktu mau menikah harus ada ketetapan. Oh, saya mau ke Protestan aja nih, saya mau ikut kamu misalnya gitu kan ya, berarti harus mengurus suratnya juga gitu, baru bisa diberkati, baru bisa dibaptis di gereja gitu. Artinya kalau tidak ada surat itu kita belum bisa melayani secara full seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Resepnya apa nih? Aku semakin cantik aja. Jadi terima kasih yang sudah bertanya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Yang pertama, saya banyak doa. Yang kedua, saya banyak sukacita dalam saya pelayanan ini. Saya tidak merasa tidak kurangan makanan, tidak kekurangan. Justru saya merasa saya cukup. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus itu baik banget sama saya. Dan saya juga biasanya melakukan masker wajah. Jadi saya biasanya pakai masker wajah yang sudah ada aja gitu kan, yang udah aja saya gapai gitu. Bisa melalui ya masker bengkoang ataupun melalui pakai apa ini namanya, masker putih ya. Jadi dari putihnya telur. Jadi ini sudah jadi, tinggal dibeli, nanti tinggal dicampur aja. Seperti itu biasanya saya lakukan supaya wajah saya terpelihara dengan baik ya. Tapi lebih daripada itu, sukacitalah jawabannya. Memberikan kehidupan yang ekstra buat saya, memberikan semangat ya. Lalu ada yang nanya lagi, Kak, tiap hari kegiatannya ngapain aja?
tiap hari saya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada maupun memperlengkapi daripada gereja ini. Jadi kalau ada surat menyurat ya saya yang ngetik, saya yang buat. Kalau ada konselingnya saya konseling gitu. Ya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kemarin juga kami udah buka kelas yang untuk hamba Tuhan. Siapa tahu nanti kedepannya ada mendaftar lagi, mungkin bulan Mei lah baru aktif lagi, karena kemarin baru habis selesai, mereka didoakan selesai pengutusan, doa pengutusan dan wisuda gitu. Jadi mungkin untuk yang next, untuk yang berikutnya nanti ya mungkin bisa dikonfirmasi lebih ya. Kalau ada yang mau bertanya, kami akan mencoba untuk menjawab seperti itu. Gimana sih proses hidupnya jadi hamba Tuhan, enak atau enggak? Jadi hamba Tuhan itu proses hidupnya ya gampang-gampang susah sih, ada yang enak ada yang enggak enak, tetapi ya dijalani aja dengan rasa syukur dan jangan merasa kurang ya, karena kadang-kadang ini menjadi kendala. Satu, merasa kekurangan; kedua, merasa khawatir; dan yang ketiga, merasa tidak sanggup gitu untuk kedepannya. Ini kadang-kadang ini menjadi dilema sih kalau kita pelayanan sungguh-sungguh gitu. Satu, merasa kurang; kedua, tadi saya bilang ada perasaan khawatir akan suatu hal yang kita lakukan atau apa yang kita perlukan; dan yang ketiga, kadang-kadang kita merasa menjadi orang yang tidak sanggup gitu, merasa kita kayaknya nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Jadi lebih banyak dalam pelayanan itu penyerahan sama Tuhan, karena waktu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentunya ada orang yang pro dan kontra dengan kita, ada orang yang senang sama kita, ada juga orang yang nggak senang sama kita, ada orang yang baik sama kita, dan juga sebaliknya orang yang justru ngomongin kita yang tidak baik gitu. Atau itu memang pro dan kontra selalu ada, tapi bagaimana waktu mendengar ya melapangkan hati aja. Tuhan, yang penting Tuhan tahu tujuan aku tuh melayani ke sini baik. Aku dari Bekasi datang ke sini, aku pelayanan dengan baik. Jadi aku tidak mau terlalu dengarkan perguncingan orang. Yang penting aku lakukan bagianku dan aku selesaikan. Gitu, itu lebih membuat aku kekuatan baru untuk bisa melangkah untuk kedepannya, untuk nextnya gitu. Jadi dibilang enak gak enak, ya anggap aja sebuah dengan sukacita akan jadi enak. Tapi kalau kita masih hidup dalam hal-hal yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita takut, tentunya kita merasa tidak enak seperti itu. Jadi di enjoy aja ya kalau menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Mungkin untuk yang nonton channel ini maupun mungkin nanti ada adik-adik, ada yang masih remaja-remaja ingin jadi melayani Tuhan, ingatlah melayani Tuhan tuh bukan mudah dan gampang, banyak tantangannya, tetapi bagaimana kita mau menguatkan hati kita dan kita mau percaya, belajar, serahkan pada Tuhan gitu. Next, oh ya, ada juga nih yang bertanya kepada saya, perintisannya dibuka dari kapan? Perintisan dibuka dari tahun 2019 sampai hari ini ya. Jadi maupun gereja dan yayasan di tempat ini berjalan berkat Tuhan selama 3 tahun ini, dan puji Tuhan semua apa yang kami lakukan itu selalu Tuhan menolong gitu sampai hari ini. Jadi dari tahun 2019 sampai sekarang 2022 ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, ibadahnya berjalan dengan baik ya, semua kegiatan kami berjalan dengan baik. Nah, jadi itu mungkin jadi satu hal yang kita bisa sharingkan. Baik ya, kalau sudah memang saya sudah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan beberapa waktu yang lalu, saya akan mengajak untuk kita membuka firman Tuhan. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian,
seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan artinya kita hidup ini semakin hari makin banyak yang sulit, makin banyak yang susah, tetapi menderita di dalam Kristus adalah sebuah sukacita yang sejati, yang harus ya kita pertahankan, kita lalui dengan menderita bersama dengan Kristus Yesus dan bersukacita di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi saudara dan saya, belajarlah memiliki sukacita yang dari Tuhan, bukan sukacita sementara. Apa maksudnya? Bukan sukacita karena punya barang yang bagus, bukan sukacita karena baju yang bagus, bukan sukacita sementara karena punya rumah yang bagus gitu, atau hal-hal yang lainnya. Tapi sukacitalah karena Tuhan Yesus teramat baik bagi saudara dan saya. Jadi ini menjadi satu hal, oke. Biarlah channel ini menjadi berkat, doakan terus ya, biar nanti pesan Tuhan bisa dituangkan melalui channel ini, supaya kita sungguh-sungguh belajar untuk berharap pada Tuhan, lebih friendly lagi gitu sama Roh Kudus, lebih dekat lagi, lebih punya kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Oke, jadi teman-teman yang pelayanan, semangat dimanapun berada, karena sukacita dari surga tidak akan bisa dicuri oleh iblis atau oleh apapun juga. Dan saya percaya itu terjadi dalam hidup saya rindu terjadi dalam hidup saudara. Kunci keberhasilan kita adalah bagaimana kita mau memperjuangkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, menjadi orang yang sungguh-sungguh. Kunci keberhasilan kita kalau kita bisa melakukan daripada firman Tuhan ini, tentunya kita akan menerima keberhasilan di dunia dan juga keberhasilan nanti setelah kita dipanggil Tuhan, kita akan menerima surga dan juga mahkota kehidupan yang sejati dari Tuhan. Jadi oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.